Hai guys, ini adalah readingan untuk Libra di harapan dia ke kamu di bulan Juni 2020. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, nggak usah dipaksain ya, berarti energinya bukan untuk kamu. Karena ini adalah energi semua orang, jadi belum tentu cocok untuk semua orang gitu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Untuk yang kali ini tentang harapan dia ke kamu, agak berbeda dengan yang kemarin, yang isi hati dia ke kamu ya. Ini lebih ke harapannya ya. Oke, kita mulai aja dari Libra di sini. Untuk Libra di sini energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juni 2020. Di sini ada si Two of Wands. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Di sini ada si Two of Wands, yang dimana ada seseorang di sini yang membutuhkan pasangannya, baik itu secara emosional maupun secara fisik atau mungkin secara materi atau apapun itu. Nah di sini dia sangat membutuhkan teman gitu, mungkin sekedar curhat atau apapun ini, karena di sini ya tongkat gitu ya. Kayaknya di sini orang ini lagi membutuhkan seseorang untuk bisa diajak mungkin curhat atau bertukar pikiran, untuk bisa untuk bisa ini ya, kayunya ini kan kayak gitu tuh, tumbuh gitu ya. Nah untuk bisa melalui pertumbuhan dirinya gitu, secara spiritual ya. Dan mungkin dari segi mental, emosional mungkin juga gitu. Mungkin beberapa dari Libra lagi mencari seseorang yang bisa diminta tolong, bisa itu coach atau mungkin terapis atau mungkin kiai atau apapun yang bisa yang dimana kita bisa belajar gitu dari orang itu. Atau di sini juga bisa dia lagi membutuhkan seseorang yang berada di sampingnya di sini. Dan kita lihat di sini hambatannya, challenge-nya untuk kamu Libra di sini ada si Five of Cups, yang dimana ini tentang kekecewaan. Aku nggak tahu siapa yang mengecewakan siapa, tapi intinya di sini ada kekecewaan yang teramat mendalam, bisa itu ke orang lain atau ke diri kamu sendiri. Intinya di sini kecewa, sedih ya, sangat sedih di sini energinya. Dan karena ini berada di challenge-nya kamu, tantangannya adalah kamu harus bisa keluar dari situasi menyedihkan ini. Karena kenapa? Karena nggak semuanya sama gitu. Mungkin kamu juga karena masalah ini ya, kamu kayak nganggap semua orang itu sama aja, semua cowok itu sama aja, atau semua cewek itu sama aja gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ini kalau di kartu yang satunya lagi ya, ini ada 3 cups yang tumpah dan ada 2 cups yang masih utuh gitu. Nah di sini kamu kayak diminta sama universe kalau jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang sebenarnya cups yang tumpah ini nggak perlu terlalu lama kamu renungi gitu. Nah intinya gitu ya. Kita lanjut di akar permasalahannya. Di sini ada si Seven of Wands, yang dimana ini tentang kekuatan untuk bisa tidak tumbang gitu ya. Maksudnya akar permasalahannya adalah kamu kayak lagi diuji sama universe, yang dimana kamu bisa nggak berdiri. Kalau udah ibaratnya gini ya, kamu dijatuhin nih, kamu bisa berdiri nggak gitu. Nah gitu, kamu kayak diuji sama universe, kamu masih bisa nggak berdiri setelah
dropin kayak gini gitu. Nah itu intinya kamu kayak lagi diuji ya, kekuatannya kamu, nah ketabahannya kamu. Nah ini Libra. Kita lanjut di sini, bagaimana sih dia melihat kamu? Di sini ada The Wheel of Fortune, yang dimana The Wheel of Fortune ini tentang kartu keberuntungan gitu ya. Tapi juga bisa dibilang ini tentang suatu siklus. Kalau misalnya kalau ada di Justice di sini bisa jadi siklus karma, karena nggak ada ya suatu siklus yang harus kamu lalui, yang dimana kamu harus bisa mengambil keberuntungan dari kartu keberuntungan ini, yang dimana ada keberuntungan yang tidak terlihat oleh kamu yang sebetulnya sebaiknya kamu ambil gitu. Nah seperti yang aku bilang tadi, ada 2 cups di belakang yang menanti kamu, yang kamunya nggak tahu gitu, dan kamu masih meratapi cups yang tumpah ini gitu. Nah di sini kemampuan kamu ya, ini kayak Libra ya, aku lihatnya kayak kamu ibaratnya kayak seorang yang berjalan dengan mata tertutup gitu. Jadi kamu kayak takut melangkah tapi harus gitu ya. Percaya aja Libra, percaya dengan diri kamu sendiri ya. Karena The Wheel of Fortune ini tentang kartu keberuntungannya, dimana intinya di sini kamu harus bisa berpikir positif, jangan berpikiran negatif, karena di sini energinya negatif mulu ya. Negatif sekali energinya di sini. Jadi bagaimana sih dia melihat kamu sebagai keberuntungannya dia. Ya aku nggak tahu siapa yang itu, intinya seseorang di sini melihat kamu atau kamu melihat dia sebagai suatu keberuntungan untuk kamu. Yang dimana di sini mungkin ya skenarionya kan bisa beda ya, tapi skenario yang aku baca sekarang ini adalah dia menganggap kamu adalah keberuntungan baginya, dan dia kecewa dengan dirinya ya. Dia menyesal karena sudah melakukan suatu hal yang membuat dia menyesal, dan di sini dia membutuhkan kamu berada di sampingnya, karena kamu nggak ada. Dia membutuhkan seorang yang bisa untuk menemaninya, mungkin itu coach atau terapis, atau seorang yang mungkin sekedar chat atau apapun itu ya, untuk mengisi kekosongannya. Libra kan adalah seorang yang nggak bisa sendirian gitu ya. Nah di sini di masa lalu ada si Four of Wands, yang dimana mungkin hubungan kalian sangat solid di masa lalu, sangat itu ya, udah direncana di masa lalu gitu. Nanti kita punya rumah kayak gini, nanti kita anaknya segini, nanti kita pernikahannya kayak begini begitu gitu ya, udah dirancang semua. Dan ada suatu hal yang mengejutkan, yang dimana kamu menyesali suatu hal yang sudah kamu lakukan, atau suatu hal yang sudah terjadi, yang mau nggak mau harus kamu lalui, karena di sini ada kartu takdir. Di sini kamu harus melalui itu ya, untuk bisa diuji sama universe, kamu kuat nggak. Nah itu Libra. Kita lihat di sini bagaimana sih harapan dia ke kamu. Harapan dia ke kamu ya, di sini ada King of Cups, ada si The Wheel of Fortune. Harapan dia ke kamu adalah dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup sensitif, atau mungkin sebaliknya, kamu melihat dia adalah seorang yang cukup sensitif. Di sini ada seorang yang sensitif, yang kalau orang yang terlalu baperan gitu ya, kan kita sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Nah dia melihat kamu seperti itu, kamu seorang yang cukup baperan, cukup emosional ya, cukup sensitif orangnya. Jadi dia ini kayak gimana ya, takut salah gitu, bicara ini takut salah, bicara itu takut salah. Nah ini harapannya dia ke kamu adalah semoga kamu nggak baper lagi ya, semoga kamu nggak emosionalan lagi.
Dan si King of Cups ini tentang itu ya, kebijaksanaan atau empati. Nah, harapan dia ke kamu adalah cobalah untuk bijaksana ya, cobalah untuk lebih dewasa secara emosional, karena kamu mungkin terlalu emosional atau mungkin dia yang terlalu emosional. Pokoknya ada seorang yang emosional di sini. Cobalah untuk lebih dewasa, cobalah untuk lebih berempati ya. Jangan cuma sekedar sakit kamu aja yang kamu pikirin, tapi seorang enggak gitu. Karena sebenarnya ini ya, kalian kan jalani hubungannya berdua. Dalam satu hubungan kan nggak mungkin cuma kamu aja, kan pasangan kamu juga ada. Nah, di sini sisi empatinya kamu, dia pengen kamu tuh ngertiin dia juga, karena kalau sebenarnya nggak kamu aja yang sakit, dia juga sakit di sini, karena ada penyesalan di sini. Dia juga sakit, nggak cuma kamu. Ya itu sih harapan dia ke kamu. Dan ada the wheel of fortune di sini, yang mana maksudnya hubungan ini bisa diperbaiki ya, karena ini ada kartu keberuntungan. Bisa diperbaiki asalkan kalian mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ada siklus baru nantinya kalau memang nggak mau. Kita lihat di sini di situasi lingkungan. Di sini ada si Six of Wands, yang dimana mungkin kamu atau seseorang di sini cukup bahagia dengan dirinya atau dengan bisnisnya atau usahanya ya. Intinya di sini dia berbahagia dengan keluarganya, melepaskan apa ya, aku bilang sih lebih bukan melepaskan tapi lebih ke mengalihkan ya, mengalihkan perasaan sedihnya ini dengan berbahagia dengan sahabat atau dengan teman atau dengan keluarga di sini. Ya itu memang imbauannya untuk kamu Libra, yang dimana kamu jangan larut dalam kesedihan ini, karena masih ada 2 cups di belakang kamu yang perlu kamu perhatikan. Nah, di sini kamu kayak lagi diuji, kamu mampu nggak untuk tetap berdiri setelah digoyang-goyang gitu. Nah, intinya gitu. Kita lihat di sini pesan semestanya ada si Prince of Cups, yang dimana ini tentang bulan semi gitu ya. Maksudnya tentang emosi baru ya, kelahiran emosi baru. Ini tentang daya tarik atau berita atau suatu berita yang akan datang ke kamu. Atau ini juga bisa tentang perkembangan ya, perkembangan hubungan atau mungkin perkembangan diri kamu sendiri. Nah, karena ini berada di pesan semesta, ya seperti aku bilang tadi, kalau kalian mau untuk mengulang lagi dengan orang yang sama, dengan orang ini lagi, perbaiki apa yang harus diperbaiki. Karena di sini ada the wheel of fortune, yang dimana kartu keberuntungan. Hal yang tidak mungkin itu bisa saja terjadi. Intinya adalah kamu berbenah. Di sini ada kartu berbenah. Di sini kamu berbenah, menumbuhkan diri kamu, maksudnya bertumbuh menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih dewasa. Karena di sini cukup kan seorang yang kurang dewasa, sensitif ya, terlalu baperan. Nah, di sini coba untuk lebih dewasa, dan nantinya bakalan ada emosi baru untuk kamu atau cinta baru ya, mungkin dengan orang ini atau mungkin dengan seorang yang baru nantinya. Intinya di sini ada suatu hal yang baru secara emosional yang bisa membuat kamu kayak bersemi lagi gitu. Nah, ini kayak bersemi lagi, jatuh cinta lagi gitu. Jadi jangan terlalu larut ya Libra. Kita lihat di outcomes-nya. Di sini ada si The Sun, yang dimana seorang yang bebal di sini. Ada seorang yang cukup keras kepala di sini. Aku nggak tahu itu kamu atau pasangan kamu. Dan ini berada di outcomes-nya, yang dimana ini tentang kegembiraan ya. Kalau si The Sun tentang desain gitu, cahaya gitu, kamu kayak diterangi sama universe melalui situasi ini, yang dimana kamu bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan let go gitu, jalani apa yang kamu mau. Nah, di sini kamu kayak
lebih pencarian jati diri gitu ya, pencarian jati diri sekalian untuk menguji kekuatan mental dan fisik dan spiritualnya kamu Libra. Ya, sangat-sangat proses pertumbuhan untuk Libra di sini secara emosional, tapi itu bagus sebenarnya. Setiap orang bakal diuji seperti ini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih dari sebelumnya. Intinya kalau orang tuh belajar, kalau enggak sih enggak, dia bakalan ngulangin siklus itu terus kalau dia nggak belajar. Nah di sini makanya kamu perlu belajar Libra. Kalau kamu rasanya butuh bimbingan dengan orang-orang, misalnya coach atau mungkin terapis atau mungkin kamu ikut pengajian atau apa ya, pokoknya ada yang mengguide-nya kamu. Nah di sini bagus imbauannya juga itu ya, kamu kalau memang perlu rasanya cari seorang yang bisa menolong kamu untuk bertumbuh secara emosional, baik atau mungkin spiritual atau mungkin dari segi kedewasaannya kamu Libra. Dan kita lihat di masa depan di sini ada si Seven of Pentacles, yang dimana ini tentang penantian. Ini ya mungkin kamu masih menaruh harap dengan seseorang di sini dan kamu kayak menanti ya. Di sini lebih ke menantinya, ini lebih ke surrender gitu. Kamu masih berharap dengan orang ini, tapi secara apa ya, kamu lebih bisa melepaskan gitu. Kalau dapat bagus, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah intinya gitu. Kita lihat di sini ada si Queen of Cups sebagai bottom of the deck-nya. So, Queen of Cups ini tentang suatu emosi yang menyesakkan secara emosional ya. Mungkin ini sudah terjadi atau sedang terjadi Libra, karena di sini ada si Five of Cups. Situasi yang menyesakkan secara emosional yang membuat kamu lonely, kamu kesepian ya, dan kamu butuhkan seseorang di sini untuk bisa berkolaborasi. Mungkin itu tetap pekerjaan juga bisa, atau mungkin tentang kamu kesepian dan kamu mencari seseorang yang bisa menemani kamu ya. Mungkin itu dari kencan online, atau mungkin seseorang yang kamu ajak kenalan atau apapun itu ya, atau mungkin teman lama atau teman baru yang bisa kamu ajak diskusi ya. Ya intinya agar kamu nggak kesepian, karena di sini karena ya Libra itu adalah seorang yang nggak bisa kesepian. Libra di sini ada Justice dan juga ada The Wheel of Fortune, yang dimana situasi karma yang harus kamu lalui, yang dimana situasi karma kamu harus bertumbuh, kamu harus belajar dari suatu pengalaman, suatu hal di kehidupan kamu, yang dimana kamu harus bertumbuh dari kesakitan-kesakitan yang kamu rasakan dari satu situasi, dan ya bertumbuh ya menjadi seorang yang jauh lebih dewasa, seorang yang jauh lebih baik, dengan mengenal kesalahan kamu, dengan tidak mengulanginya lagi, dengan intinya belajar. Nah di sini The Justice, yang dimana kamu harus belajar, kalau nggak siklusnya bakalan kayak gitu terus, kayak roda api putar-putar terus kalau kamu nggak mencari jalan keluarnya, yaitu mencintai diri kamu sendiri Libra. Ini tentang keseimbangan juga, cari lagi keseimbangan kamu Libra, ini kartu kamu banget. Dan di sini ada Knight of Pentacles, yang dimana kalau ini dari segi keuangan kamu kayaknya lagi berusaha ya dari segi keuangan, dan itu bakalan menanjak kayak jenjang gitu, naik gitu. Bagus ya. Di sini ada Judgment ya ampun, bagus Libra. Ada Justice, The Judgment, dan juga The Wheel of Fortune. Ya kamu memang mau nggak mau memang harus melalui situasi ini Libra ya, tapi nggak apa-apa, ini demi pertumbuhan kamu, demi kebaikan kamu sendiri. Oke? Ini tentang pertumbuhan. Sudah aku bilang kan, di masa depan kamu bakalan lebih surrender, kamu bakalan lebih plong, kamu bakalan lebih ikhlas dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kamu dulunya
ya ini ya, overthinking, ya, saling ego satu sama lain. Di sini ada merindukan pasangannya, ya mungkin kamu merindukan pasangan kamu atau kamu membutuhkan komunikasi dengan orang ini atau sebaliknya. Nah di sini ada si Knight of Swords yang dimana memperbaiki dengan cepat, ya. Kamu memperbaiki dengan cepat hal-hal yang rasanya perlu untuk diperbaiki atau mungkin perlu untuk diklarifikasi, apapun itu. Aku nggak tahu entah kamu atau pasangan kamu, intinya ada seorang yang ingin mengklarifikasi, ya, ingin memberi clarity di sini. Di sini ada si Nine of Pentacles yang dimana ini dia, kemandirian, ya, self love. Akhirnya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri melalui proses menyakitkan ini. Gak apa-apa Libra, ini demi kebaikan kamu. Oke? Segitu saja untuk Libra. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.